BBRMP menunjukkan langkah strategis dan inovatif dalam dunia pertanian. Rasa bangga menyelimuti guru dan orang tua karena suksesnya anak-anak mengukir prestasi gemilang. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Senin 9 Februari 2026 bersama saya Leonar Patipelohi. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara berkomitmen mewujudkan dukungan swasembada pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan tahun 2026 adalah melaksanakan program perbenihan. Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara atau BBRMP terus menunjukkan langkah strategis dan inovatif dalam dunia pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara, Muhammad Alwi Mustaha, menyampaikan tahun 2026 yang menjadi prioritas yaitu program perbenihan yang merupakan fondasi utama dalam kesuksesan komoditas. Melakukan kegiatan pengujian dan perkayasaan teknologi spesifik lokasi. Ini mandat yang baru yang kami juga akan lakukan, tentu dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra kami di lapangan, termasuk dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Dan satu tugas yang paling saat ini yang sering dibicarakan di media adalah mengkoordinir teman-teman penyuluh pertanian yang berpindah dari daerah ke kementerian. Saat ini perwakilan mereka sudah bekerja di kantor kami kurang lebih 1 bulan, dan itulah menjadi bagian dari kami berkolaborasi mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kementerian di Maluku Utara. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara menegaskan ada satu tugas penting juga yang menjadi perhatian, yaitu mengkoordinir rekan-rekan penyuluh pertanian yang berpindah dari daerah ke kementerian. Ia juga menambahkan hingga saat ini pihaknya telah memberikan ruang bagi penyuluh karena kurang lebih 1 bulan lamanya perwakilan penyuluh telah bekerja di kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara yang merupakan wujud komitmen untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di Maluku Utara. Leonar Patipelohi, Hendrinan Lohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Rasa bangga menyelimuti guru dan orang tua karena suksesnya anak-anak mengukir prestasi gemilang dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang International Inter-Student Taekwondo Championship 3 tahun 2025. Melalui sejumlah prestasi yang telah diraih oleh anak-anak dalam ajang International Inter-Student Taekwondo Championship 3, apresiasi datang dari berbagai pihak seperti guru dan orang tua. Apresiasi tersebut sebagai wujud nyata dalam memberikan dukungan bagi anak-anak Maluku Utara untuk terus bekerja keras dan disiplin demi meraih prestasi terbaik. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah rasa bangga senang sekali karena siswa saya mengikuti lomba internasional sehingga mendapat juara 1 yaitu lomba taekwondo. Alhamdulillah saya mendengar dan luar biasa semangatnya teman-teman yang di sini dan bunda-bunda juga di sini juga bersyukur. Mereka bersyukur sekali karena Safa di sini mendengar hasil dari Kota Jakarta kemarin yang ikut lomba taekwondo itu. Alhamdulillah dapat juara satu internasional. Orang tua dan guru juga mengajak agar siswa-siswi lainnya dapat berlatih atau belajar secara disiplin sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing agar bisa menghasilkan anak-anak berprestasi lainnya dari Maluku Utara.
Untuk teman-teman sekolah Safa, ayolah bergabung, berlatih bersama Safa karena istrinya biar makin banyak atlet-atlet di Maluku Utara yang berkembang, biar semakin banyak atlet-atlet di Maluku Utara ini biar dikenal di dunia gitu. Alhamdulillah respon kami semua bangga ya, tentunya bangga karena siswa kami mendapatkan prestasi dari sekian banyak peserta. Siswa kami 2 orang itu membawa medali juga pulang ke Maluku, pulang ke Sofifi. Itu walaupun itu lombanya dari kegiatan di luar, tapi alhamdulillah karena anak-anak ini bersekolah di Madrasah Sanawiyah Durian sehingga membawa nama baik sekolah juga. Orang tua dan guru juga berterima kasih kepada pelatih atau sabam yang telah berjasa atas kepelatihan yang diberikan sehingga anak-anak mampu untuk berhasil menjadi juara pada ajang International Interstudent Taekwondo Championship 3. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, Gerakan Indonesia Asri menjadi atensi Presiden Republik Indonesia. Untuk itu Polresta Tidore melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi bersih pantai di kawasan Tugulufa, Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan sosial ini menunjukkan komitmen Polri untuk senantiasa hadir dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Kegiatan sosial berupa aksi bersih pantai melibatkan jajaran pejabat utama serta seluruh personel Polresta Tidore yang turun langsung membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai Tugulufa. Sampah plastik dan limbah rumah tangga yang berserakan di kawasan pantai dikumpulkan dan diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Aksi bersih pantai yang dilaksanakan Polresta Tidore tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat dan menyentuh langsung ke kebutuhan warga. Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulo menyampaikan bahwa kegiatan bersih-bersih pantai merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup, sekaligus implementasi kehadiran Polri yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain bersih-bersih pantai, kegiatan sosial ini juga dimanfaatkan sebagai media edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan khususnya di wilayah pesisir. Dengan adanya aksi bersih pantai, Polresta Tidore berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri dan warga dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Kota Tidore, Kepulauan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Indonesia kaya akan keberagaman. Setiap kepercayaan membawa pesan damai dan kasih yang saling menguatkan. Mengajarkan kita untuk hidup dengan kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga kedamaian dalam kebersamaan. Menguatkan semangat, cinta kasih, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Mengajak, membuka hati, menebar pengampunan, dan merangkul perbedaan sebagai kekuatan
persatuan. Mengingat pentingnya pencerahan batin dan welas asih tanpa batas agar terciptanya harmoni sejati di antara kita. Memegang teguh filosofi keharmonisan antar manusia, alam, dan Sang Pencipta sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan penuh rasa hormat. Menanamkan nilai kebijaksanaan, kesusilaan, dan hormat kepada leluhur untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama. Keberagaman budaya adalah anugerah yang menyatukan kita semua. Dengan saling memahami dan menghormati, kita jaga persatuan, membangun Indonesia yang damai dan maju. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman keyakinan adalah kekuatan bangsa kita. Ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari kita terus pelihara toleransi dan hidup rukun demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, pembentukan karakter anak menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, dukungan orang tua, wali murid, serta berbagai pihak sangat diharapkan agar anak-anak atau siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pembentukan akhlak. Pihak sekolah menilai peran orang tua, wali murid, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak-anak di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat. Tanpa pendampingan yang tepat, kebiasaan anak dalam menggunakan gawai dan media sosial dikhawatirkan dapat memengaruhi pembentukan karakter. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu membantu sekolah dalam menanamkan nilai-nilai keislaman secara konsisten. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak tumpang tindih dengan kebiasaan anak di era digital, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kami dukungan dari orang tua, wali murid, kemudian dari berbagai pihak agar anak-anak kita bisa jadi lebih baik lagi, agar supaya nilai-nilai keislaman tidak tumpang tindih dengan kebiasaan mereka yang sekarang yang zaman digitalisasi, sehingga kedepannya nilai-nilai keislaman itu tidak hilang, bahkan bisa direalisasikan terus, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta sebagaimana visi dan misi sekolah, yaitu generasi Rabbani. Sinergi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci agar siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, siswa diharapkan tetap mampu mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam pergaulan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Faradlis Tanatua, Hendrina Lohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, dalam mendukung TVRI yang secara resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungannya dengan mensosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kanwil Kemenak Maluku Utara. TVRI sebagai official broadcaster ajang FIFA World Cup 2026 mendapat dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui upaya sosialisasi kepada seluruh satuan kerja atau satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara agar informasi terkait siaran resmi Piala Dunia 2026 melalui TVRI dapat diketahui secara luas. Ya, terkait dengan program TVRI tentang Piala Dunia, insya Allah nanti kita akan sosialisasikan ke satker kita, Kementerian Agama, kepada seluruh ASN agar bisa menikmati siaran yang akan ditampilkan oleh TVRI terkait dengan Piala Dunia.
Melalui sosialisasi Kanwil Kemenak Maluku Utara berharap seluruh jajaran Kemenak dapat mengikuti perkembangan dan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui siaran resmi yang disediakan oleh TVRI. Kolaborasi dan dukungan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran TVRI sebagai media penyiaran publik dalam menghadirkan tayangan berkualitas, informatif, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidah ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Maluku. Pemirsa, 3 korban kapal nelayan pencari cumi KM Indo Perkasa 03 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga jasad korban ditemukan di lokasi berbeda. Tim SAR gabungan melakukan upaya penyelaman mencari korban yang diduga masih terjebak di dalam kapal. Dalam penyelaman tersebut, tim SAR berhasil menemukan 2 jasad yang terjebak dalam kamar mesin kapal pada Jumat 6 Februari 2026. 1 jasad berhasil dievakuasi keluar dari dalam kapal, selanjutnya dibawa menggunakan speedboat milik Basarnas menuju kota Dobo. Sementara 1 jasad korban lainnya masih terjebak di dalam kapal dan belum dapat dievakuasi karena kondisi kapal yang masih terbalik juga kondisi alam yang membuat upaya penyelaman terhalang. Evakuasi korban kembali dilanjutkan hari ini. Sementara 1 jasad korban lain ditemukan warga terdampar di perairan Jerwatu, Kecamatan Aru Utara. Setelah mendapatkan informasi dari warga, tim SAR gabungan menuju ke desa Jerwatu. Namun warga telah memakamkan korban karena kondisi mayat yang sudah membusuk. Hingga Sabtu siang, total korban yang telah ditemukan sebanyak 3 orang dari 8 korban yang dinyatakan hilang. Dari Dobo Kepulauan Aru, kontributor TVRI Agus Labetubun melaporkan. Sementara itu dari Gorontalo, pemirsa, anggota Satuan Brimob Polda Gorontalo turun langsung bergotong royong memperbaiki ruas jalan yang tergerus longsor akibat luapan air sungai. Perbaikan dilakukan pada akses jalan yang sempat terputus akibat banjir di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Ibda Arifin Mahajani, Wadanka 1 Batalion C Pelopor Brimob Polda Gorontalo, mengatakan pihaknya menerima informasi dari pemerintah desa dan masyarakat setempat terkait kondisi ruas jalan yang menjadi akses utama warga mengalami kerusakan parah. Kerusakan tersebut disebabkan tergerus aliran air sungai yang meluap akibat curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari sebelumnya, serta longsoran tanah yang menyumbat aliran air hingga mengakibatkan genangan dan merusak permukaan jalan. Kondisi jalan yang rusak ini sangat mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang bekerja di luar desa, para siswa yang hendak ke sekolah, serta aktivitas distribusi barang kebutuhan pokok.
Selain itu, kondisi jalan yang berlubang dan menyempit juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari atau saat cuaca tidak mendukung. Satuan Brimob Polda Gorontalo segera melaksanakan pelebaran dan perbaikan ruas jalan tersebut. Perbaikan dilakukan untuk memperlancar kembali mobilitas warga terdampak bencana. Sekitar puluhan personel Brimob dikerahkan dan bekerja bersama memperbaiki jalan yang sempat terputus akibat longsor. Para personel turut mengumpulkan batu untuk memperkuat bantalan jalan di kedua sisi guna mencegah kerusakan lanjutan. Kami dari Batalion C Pelopor saat ini sedang melaksanakan kegiatan pelebaran badan jalan karena di sini terjadi longsor yang menyebabkan penyempitan ruas jalan. Jadi ini kalau kita tidak perbaiki untuk lalu lintas kendaraan mengalami gangguan. Oleh sebab itu kami dari Batalion C Pelopor sudah mengadakan material. Kemudian hari ini kami mulai meratakan hingga badan jalan ini bisa dilalui kembali oleh masyarakat sekitar. Masyarakat setempat juga menunjukkan antusiasme tinggi, bahkan sejumlah warga turut membantu secara sukarela dalam proses perbaikan. Hingga kini akses jalan tersebut kembali dapat dilalui masyarakat dengan aman. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Dan dari Sulawesi Tengah, pemirsa, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido terus mendorong kesadaran kesehatan jantung sejak usia dini. Wakil Gubernur yang juga dikenal sebagai Gubernur Kesehatan di Sulawesi Tengah ini mengunjungi Sekolah Dasar Bina Insan di Kota Palu untuk meninjau langsung pelaksanaan screening jantung pada anak-anak sekolah dasar. Wagub Sulteng tersebut melihat proses pemeriksaan dan deteksi dini penyakit jantung bawaan yang dilakukan oleh para dokter spesialis jantung di Sulawesi Tengah. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejak awal apakah anak-anak memiliki kelainan jantung bawaan atau tidak di SD Bina Insan Kota Palu. Hingga saat ini masih banyak di kalangan orang tua yang belum memahami dampak positif dari pemeriksaan jantung bawaan dan masih mengkategorikan pemeriksaan jantung sulit dilakukan. Sebenarnya, hal utama yang dibutuhkan adalah cukup dari izin dari orang tua serta kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Pemeriksaan jantung meliputi deteksi awal melalui pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG serta pemeriksaan ekokardiografi. Sasaran utama dalam pemeriksaan jantung tersebut adalah anak-anak usia sekolah dasar, karena pada usia tersebut berbagai gangguan kesehatan, termasuk kelainan jantung bawaan, dapat lebih mudah terdeteksi. Ditegaskan bahwa deteksi dini sangat penting agar anak-anak yang memiliki gangguan jantung dapat segera ditangani dengan tepat. Pemeriksaan sejak awal dapat mencegah risiko komplikasi di kemudian hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ingin menanamkan keberanian kepada masyarakat, khususnya anak-anak, untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan, agar anak-anak dapat tumbuh dengan kesadaran bahwa menjaga kesehatan adalah hal penting dan perlu dilakukan sejak dini. Pemeriksaan EKG untuk pemeriksaan itu yang dilakukan, sepanjang orang tua menyetujui, maka Dr. Julia Sari akan melaksanakan khususnya kepada anak-anak yang di sekolah dasar. Karena kenapa kita harus mendeteksi lebih awal. Ini adalah merupakan, makanya saya tadi punya tagline itu adalah sehat, berani sehat. Kenapa saya ingin menumbuhkan kepada anak-anak itu bahwa dia harus berani untuk sehat, berani untuk dilakukan pemeriksaan, tidak boleh takut. Program screening jantung tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kota Palu. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh para dokter spesialis jantung di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Bahkan akan menjadi salah satu bagian dalam program Berani Sehat, suatu program kesehatan unggulan milik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Dari Palu, Fitra Farin, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.
Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Selasa 10 Februari 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.